Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad wassalam takun. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam mengkaji ayat-ayat Allah kita akan bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Baiklah, hari ini saya menerangkan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab 17, yang mana menjelaskan kita ini wong Islam harus nurut, harus manut aturan Allah, tidak boleh membuat aturan sendiri. Maka untuk yang pertama kita surat An-Nisa ayatnya 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Fala wa rabbika, lamnya ini lam zaidah, artinya tambahan. Tidak diartikan tapi gunanya takkid sebagai penguat. Mongko demi pangeran sira Muhammad, la yu'minuna, tidak beriman, hatta yuhakimuka, sehingga njaluk hukum ya wong Yahudi Nasrani ka ing sira Muhammad fima syajara bainahum, ing dalem barang kang sulaya, kang berselisih ing dalem antarane Yahudi Nasrani. Jadi ceritanya gini, Pak. Setelah Nabi Isa alaihissalam itu kan turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya itu jauh sekali. Di dalam surat Al-Maidah itu ala fatratin, dari masa fatroh, masa kekosongan Nabi kurang lebih katanya ahlus sejarah hampir 600 tahun. Maka dengan kekosongan ini dia tidak mau ngakoni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap ngakoni Nabi Isa alaihissalam dan berkitab Injil dan Taurat, katalah gitu. Nah, akhirnya turun ayat ini bahwa ini yang sumpah ini Allah, Pak, bukan manusia. Ayat ini menunjukkan penting karena yang bersumpah itu adalah Allah. Di dalam Al-Quran namanya kalam atau kalimat itu secara singkat ada dua macam. Satu kalam khobar, dua kalam insya. Nah, kalam khobar itu yang memberitakan tentang kejadian sesuatu. Kalau kalam insya itu mengandung secara garis besar, mengandung perintah dan larangan. Nah, ini kalamnya kalam khobar, artinya memberitakan pada seluruh umat manusia, katalah gitu. Wong Yahudi Nasrani, awakmu ngaku iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau orang-orang itu, Yahudi Nasrani tidak mau berhukum yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak beriman. Nah, ini sing dawuh Allah. Saya sebagai katalah mubalik hanya menerangkan, hanya menyampaikan. Itu wong Yahudi Nasrani karena tidak mau dengan Nabi Muhammad, menolak dengan Nabi Muhammad, maka dinamakan tidak beriman. Nah, sekarang bagaimana sekarang wong Islam yang ngakoni nabinya Nabi Muhammad, masanya masa Nabi Muhammad, kemudian ndak gelem pakai hukum Islam? Apakah kira-kira termasuk ayat ini apa enggak? Nah, ini oleh sebab itu, Pak. Jadi mubalik Ustadz Kiai Habaib ini memang gampang wong, angger wong ndak seneng. Karena menerangkan barang yang hak. Barang yang menerangkan yang hak itu abot. Karena mesti merubah satu situasi, satu sistem, satu keadaan. Ojo nglakoni ngono. Ngono iku elek. Yang baik itu begini. Nah, maka semuanya orang-orang mukmin mukminat tanpa kecuali, apapun warna kulitnya, apapun macam bahasanya, harus yaitu berhukum pada Nabi Muhammad SAW. Lek ndak, la yu'minuna, tidak beriman. Abot kan Pak ini ya.
Makanya ini mau Ramadan, hati kita ditoto. Ditoto apa artinya berpuasa Ramadan? Apa artinya bertarawih sampai begitu malam-malam, katalah mungkin tidak pernah tidur umpamanya. Kalau kita ini menolak hukum Allah, kalau kita ini adalah menolak hukum Islam, itu apa artinya? Di sini yang sumpah Allah, Pak, ini menunjukkan pentingnya masalah. Jadi masalah ini benar-benar penting, sehingga dipres, gampang ngomongin didekrit, ya, gampang ngomong itu gitu. Wes ngomong iman, tapi lek ndak mau berhukum kepada Nabi Muhammad, jenenge tidak beriman. Nah, kemudian tsumma la yajidu fi anfusihim kharaja. Setelah itu kemudian dia merasa nenggone hati itu ya toh, tidak mendapatkan sesuatu dalam hati itu sumpek. Waduh, lalek ngono ya gimana ini? Ndak enak. Ini wis kadung begini, dulu sudah nerangkan begini, sudah jalan ini. Mimma qadoita, apa-apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita ini harus sami'na wa ta'na. Ndak boleh hati kita sumpek. Waduh, kok abot ya? Islam itu kok ngono ya? Akhirnya nanti nyacat dan nyacat. Fatimah, ndak boleh rame ya di masjid. Fatimah. Maka kita harus benar-benar tunduk dan patuh pada Allah, Pak. Iman tadi. Makanya ayo noto hati, poso, noto hati. Masih ndak poso, noto hati, tapi lebih-lebih gitu loh mas saya itu. Jadi sambut dengan noto hati, jangan sampai menolak. Walaupun kita ndak mampu atau belum mampu, ini urusan lain. Tapi yang jelas kita sami'na wa ta'na terhadap perintah yang telah diputuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. Dan rimo pasrah sepenuhnya, pasrah bongkoan, kelawan pasrah temenan, sungguh pasrah. Makanya ini, hati-hati dengan orang-orang pinter yang ingin membelokkan Islam. Contohnya ini, Pak. Islam itu bahasa Arab, artinya apa? Menyerahkan diri. Islam itu bahasa Arab, artinya apa? Selamat. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri, apapun agamanya, pasti selamat. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri itu ya wis Islam. Kalimat ini ketokane bener Pak, tapi salah total. Makanya hati-hati. Kita ini kudu ngaji, lek ndak ngaji ndak bisa Pak. Salah. Bagaimana Pak? Nama ismun yu'ainul musamma mutlaqo alamuhu kaja'farin wa khirniko. Ngono undang-undang bahasa Arab. Nama itu tidak boleh diartikan. Adapun artinya demikian boleh. Contoh, basa Jawa, nggone mesin-mesin, tuku mesin-mesin, kembang jepun ke sana itu mana Pak jenenge? Kalimati ya. Kalimati nggih. Nah, ini wong Jawa karena sopan, saking pundi Pak? Oh, saking lepen pejah. Lepen iku kali, pejah iku mati. Dadi kali mati saking lepen pejah. Nek daerah saya sana dulu semolo ana desa Keputih. Karena putih iku petak, lek abang itu abrit, maka saking pundi? Oh, saking kepetak. Pak, ngene iki ketokane sopan apik, ketokane tapi salah. Nama tidak boleh dirubah. Nama Keputih ya Keputih. Nama kepetak ya kepetak. Nama Kalimati ya Kalimati. Tidak boleh dirubah. Nah, sekarang enek wong jenenge Muhammad. Kok elih orang yang terpuji ndak ono cartane. Daftar nggone daftar apa? Capil, catatan sipil penduduk gak ono jenenge orang terpuji. Sing ono Muhammad. Jenenge pamane Abdurrahman. Hambane Maha Pengasih Penyayang. Ndak ono Pak digoleki hamba pengasih penyayang. Nah, jadi kembali ke masalah. Lek wis agamane Islam, muni Islam,
itu tidak boleh diterjemahkan agama pasrah, tidak boleh. Diterjemahkan agama yang menyelamatkan boleh, menyelamatkan tidak boleh. Tetap agamanya apa? Islam. Maka tidak boleh kita ini beragama selain Islam, tidak boleh. Adapun artinya memang pasrah. Adapun artinya memang selamat. Tapi sewaktu ning KTP agamamu apa? Selamat, tidak boleh. Agamamu apa? Pasrah, tidak boleh. Ngerti Pak nggih? Jadi wa yusallimu taslima. Wis keterangane ngono, ndak berontak. Sami'na wa ata'na. Saya ulangi, ini sumpah Allah karena pentingnya masalah ini diberitakan, hei Muhammad, temenan yo umatmu ngomong ngono sampai ngomong. Dikasih tahu, ojo sampai bantah kalau Al-Quran dan Sunnah. Sebab lek bantah dengan hukum merasa berat, upamane ini wong tua kadang. Iki warisan wis sakdum. Mungkin anak wong tua ngono. Karena apa? Nanti khawatir rame di antara anak. Ono ndak Pak? Ada atau ndak Pak? Orang belum mati wis bagi waris. Ada atau ndak? Jujur, ada atau ndak? Ada. Ada. Nah, sehingga sampai orang tua itu ndak punya. Padahal umurnya sik dawa sik suwi. Akhirnya masalah. Ringkese cerita, waris iku lek wonge wis mati. Lek durung mati, Pak, ndak oleh diwaris. Boleh memberikan, jenenge hibah katalah gitu. Menghibai, memberikan. Boleh, tapi podo. Anake 5 podo. Podo tanah sak kaplinge ndak boleh. Sing barep 2 kapling, sing ragil 2 kapling, sing tengah sak kapling ndak boleh. Harus sama, ini hibah. Lek waris lain lagi. Nah, kemudian panjenengan pamane bilang ngene, supaya iki anak rukun apik tak dum podo. Lanang wedok podo. Ketokane apik. Nah, karena apa? Lek 21 itu wong wedok gak iso nyambut gawe mek oleh separuh, tambah kasihan. Ah, berarti ngono iki merasa rumpek atine, sumpek. Lek ngono piye? Lek panjenengan gawe putusan didum podo iku fala wa rabbika la yu'minuna. Abot, Pak. Dadi mu balik abot. Ngene iki lek tamire gak seneng, sapa iku mau? Oh si bulan, aja diundang bulan ngarep. Mungkin ngono. Mangane kula niki pasrah. Diundang ya monggo, ndak diundang ya monggo. Memang saya ndak jualan. Ya monggo. Gitu aja enak. Wes, jadi temenan ojo sampai kita kena stempel layu minuna. Ndak beriman ojo. Iku mau surat An-Nisa ayat 65. Sekarang surat An-Nur ayatnya 51. An-Nur itu surat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin. Pak, dieling-eling. Sering saya nerangkan di meja ini. Al-Qur'an lek dimulai teko innama. Al-hadis lek dimulai dengan innama. Itu pentingnya masalah. Artinya ya wis ngono iku lho. Aja mbok rubah. Ya wis ngono iku aturane, aja gawe dhewe. Masalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sateruse. Asnaf pembagian zakat itu wong 8. Nabi aja ndak boleh ngowahi. Itu nabi. Apalagi manusia. Ya wis iku aturane. Tidak lain aturannya begini zakat. Nah, sekarang bagaimana wong mukmin itu? Ngono sekarang. Tidak lain bahwa orang mukmin itu omongane wong mukmin itu, mesine ngono, omongane wong mukmin iku idza tu'u ilallahi wa rasulih. Nalikane diundangkan ilallahi wa rasulih kepada Allah dan Rasulnya, hei kalimat ini pamane ngene wong Islam, wong Islam diumumkan diundang nih. Temenan, kamu lek milih pemimpin ndak oleh milih wong kafir. Padha Islame dipilih sing lebih baik yang mana? Kalau kamu nanti milih wong kafir, maka kamu nanti tidak akan disayangi oleh Allah.
falaisa minni, mongko ndak termasuk golonganku. Ini gampang pengumuman. Lek dilanggar ya monggo risiko sendiri. Lah iki yang ngono, wong mukmin tidak lain ketika diundang kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya ana perintah Allah, ana perintah Rasul. Ketika begitu, gunane apa? Liyahkuma bainahum. Perlu untuk ngukumi di antara kita ini. Loh Pak, tetap ngukumi di antara kita. Kita ndak boleh, aduh kok abot. Ayyakula, supaya mereka berkata. Piye perkataane wong meniku? Ya wis sami'na wa atokna. Aku mendengarkan, aku tunduk. Wis manut. Wong itu perintah Allah. Pak, ono cerita gini, Pak. Singkat aja nih ceritanya biar enggak banyak cerita. Ono wong, maaf, orangnya ndak cakep, tapi luar biasa Islamnya. Melarat pisan, ndak cakep, melarat pisan, lanang. Takoni karo Kanjeng Nabi. Ya fulan, kami ngomong ngono. Awakmu ndak kepengin nikah. Nabi kepengin Nabi, tapi siapa yang mau saya nikah? Saya orangnya koyok begini, saya ndak punya apa-apa. Wes, tak kayak surat. Surat ini sampai nang ngene kono, terus nanti ngomong bawa salam saya, nyampe ning salame Nabi. Ringkas cerita dibawa ke sana. Lah itu anaknya wong sugih, cantik Pak anaknya. Ringkas cerita bapaknya nolak. Bapaknya nolak. Ya mau kami ngomong ngono. Nah, ya sudah kalau mau ndak apa-apa. Saya mau pulang. Tadi itu salamnya Nabi, ini suratnya Nabi, saya tadi ke sini, gampang ngomong ngelamar itu disuruh Nabi. Anaknya krungu. Loh, Pak, iku mau saya ngeluru Nabi? Iya. Diceluk Pak, diceluk balik, terus aku gelem Pak. Jadi anaknya itu mau. Ringkes cerita, bareng wis anak mau dinikah, ditompo, akhirnya kanca-kanca ini karena mau melarat Pak, urunan tuku apa nggih, tuku apa pancen ndak duwe. Katalah nggih tuku baju, nggih tuku iki, nggih tuku sepeda motor atau apa maneh ngono, karena ndak duwe apa-apa. Saking apike wong. Nah, bareng ngono iku, besok mau nikah. Saya kadang-kadang moco itu Pak, moco ijen loh, itu meneteskan air mata. Besok mau nikah, dadakno waktu itu ono terjadi perang. Diumumkan besok kita berbondong-bondong perang, katakanlah 3 hari lagi. Lah uang tadi, persiapan tadi belum dibelikan si akeh. Ringkes cerita, ditukokne apa Pak? Ditukokne jaran karo pedang. Saya tidak pantas. Para sahabat Nabi merintah perang, saya tidak berangkat perang. Ringkasnya cerita, mestinya itu kawin itu besok, tidak jadi nikah, ojo kamu harus nikah, tidak, saya harus berangkat perang. Nggawa jaran kan nggawa pedang, saya akan mengejar. Saya sangat tidak pantas kalau saya tidak perang. Nah, ringkasnya cerita Pak, mati di medan perang. Sing wedok, gampang ngomong nangis susah. Kayak nikah tadi berita begitu, dia ndonga muga-muga kita ketemu di surga. Lah coba kaya ngono Pak. Kira-kira saiki apa ono Pak ngene. Nah itu cerita Pak, berita. Monggo sekarang terserah, ini pribadinya masing-masing. Panjenengan nolak ya monggo, iman ya monggo. Aku ndak bisa ngimano. Allahumma inni qad balagtu, ya Allah, saya hanya menyampaikan ya Allah. Nah, intinya apa? Idza du'u ila Allah wa rasuli, lek wis diundang oleh Allah dan Rasulnya untuk dihukumi secara Islam, ya sami'na wa atokna. Karena ini tadi yang perintah Nabi, ya sami'na ya wa atokna. Nikah diperintah oleh Nabi, tapi jihad ini juga perintah oleh Nabi. Saya harus mengutamakan perintahnya Nabi. Lek nikah kan keperluanku, ngono jarene. Allahu Rabbi. Nah, ayat ini Pak tutup ngene. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika iki isim isyarah. Lek cara Jawa mohon maaf, cara Jawa. Le nyuding, le. Tonton niku. Matamu gak melek ngono Jawa. Supaya apa? Supaya paham betul, ngerti betul. Ulaika utawi wong sing ngono mau lho. Orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah dan Rasulnya,
Ulaika humul muflihun. Wong sing ngono iki wong sing bejo kemayangan. Orang yang demikian itu sangat beruntung. Karena apa? Dijamin pasti, yaitu kekayaan dunia dan akhirat. Sayang. Kira-kira wong Islam itu gimana? Makanya sementara ini Pak, iki mau Ramadan notati ndak usah ngelokne wong, ayo kembali ke awake dhewe-dhewe. Pakaianku iki wis sesuai karo Islam atau belum? Salatku iki sesuai dengan yang diminta oleh Nabi atau belum? Ayo koreksi dhewe-dhewe. Mumpung-mumpung nyawa masih dikandung badan. Ojo mentang-mentang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Saya pun siap untuk dikoreksi. Saya pun siap untuk diingatkan. Saelek-eleke wong itu wong sing merasa pinter ndak nrimo pitutur. Diomongi, dikandani tambah nuturi. Jarine wong Jawa ngono. Diomongi tambah nuturi. Lek bahasa Arabe kila wakola. Diomongi kok tambah nuturi, ojo ngono ndak bagus. Wis singkat-singkat ae ngono. Sekarang terus Pak, memang apalagi zaman sekarang. Zaman Nabi pun ono perbedaan. Neng nggone kene iki Surabaya iki ono Jamaah Tablek. Ono Mujahidin. Lek organisasi ono Muhammadiyah. Ono NU. Nggone daerah Ampel iki, Pak. Ono Ampel lho ono aja persana apa? Islamiyah atau apa ngono lho. Ya wis pokoke ono lah ngono-ngono iku. Kaya iku nggone Semampir lho, Pak. Ono Ma'had Ali lho. Oh, terus maneh ono apa? Iku ning Surabaya tok ono LDII, ono macam-macam. Wis. Padha Islami, sekarang kita ini berpedoman agama itu hukum. Gampang ngomong dalil, hujjah. Ono dalil ndak? Kampung saya Tarweh. Sak kampung glutek lho, Pak. Sak RW. Iku ono 3 macam. Sak RW. Bukan sak kelurahan. Satu ono sing tarweh jumlahe 23. Yang satu ono 13. Yang satu ono 11 sak RW. Lek memang sing 13 ono dasare ya monggo. 11 ono dasare monggo. 23 ono dasare monggo. Aja sampai ngomong ini, oh kalau 11 iku Wahabi. Kalau 13 iku dulure Wahabi. Lek kalau 23 iku ahli sunnah, aja ngono. Ndak boleh, Pak. Termasuk melanggeri masjid. Masjid itu lek wiritan banter to ndak? Oh ndak. Oh Muhammadiyah. Ana beduke to ndak? Oh ndak. Oh Muhammadiyah. Lek ana beduke wiritan banter, oh NU. Aja ngono, Pak, melanggeri agama iku. Memang faktane ngono, tapi ndak boleh begitu. Melanggeri ngene iki, apa bedane masjid karo musala? Oh, lek masjid itu besar. Lek musala itu kecil. Masjid itu gak Jumatan. Lek musala itu ndak. Gak ilmu apa, ngono ki lho ilmu apa. Ndak boleh, Pak. Sing jelas perbedaannya antara masjid karo musala. Lek masjid itu otomatis wakaf. Lek musala belum tentu. Makanya ada kalimat langgar wakaf, ngene kalau Pak, musala wakaf. Lek masjid gak ada tulisannya wakaf, masjid wakaf otomatis. Itu wis wakaf. Wakana wakfan mutlakon. Itu masjid. Nek masjid kita sholat tahiyatul masjid ono. Lek langgar tahiyatul langgar gak ono, ngono lho Pak. Wis ngonae, balik ning masalah ini. Perbedaan kan? Wis ana rambu-rambune. Yaiku rambu-rambune ning gone surat An-Nisa 59. Ini rambu-rambune. Hei wong Islam, hei wong iman, fa in tanaza'tum, maka jika kamu semuanya itu beda pendapat, lamun persulayan sira kabeh fi syai'in ing dalam suwiji-wiji farudduhu
mongko bali sira kabeh ya to hu ing suwi-wiji mau ilallahi war rasul balik ning gone Allah dan Rasulnya. Ketika umat Islam itu beda pendapat, tarawih 13, tarawih 11, tarawih 3, ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Ono Qur'ane ono dalile, ring keseto ono, ya sudah. Ono sudah. Ojo sampai ustadz kiai ulama itu golongannya paling bener, sing bener 13. Liyane ku salah, ndak boleh. Sampai nanti organisasi jadi agama, ojo. Organisasi itu hanya wadah satu perjuangan. Gampang ngomong baju lah, baju gitu aja. Tapi tetap Islam, makanya siapapun orangnya, apapun organisasinya, sewaktu kita ini ngomong begini, ngomongnya harus Islam, harus lurus, tidak boleh ngomongin organisasi. Artinya, tidak boleh itu organisasi saya paling top, lianin tidak boleh. Sehingga lek ngaji tidak lewat saya, tidak benar, tidak nyunah, tidak boleh. Jelas Pak Nggih? Kurang berapa ini waktunya Pak? Hah? 10? Ini belum dibuka tanya jawab, ini saya ono. Saya tak terus nih sedikit. Ya. Sekarang surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Kata Allah, Islam iki lho jalanku. Aku ngongkon awakmu, ngongkon berbakti ku lewat Islam. Ini hadza sirati Islam. Mustaqima yang jejak fattabi'uhu melo Islam. Melo Islam temenan ya. Wala tattabi'u dan janganlah kamu mengikuti as-subula yaitu jalan-jalan. Yang apa? Jalan-jalan yang selain Islam, jangan ikuti. Sebab kalau penjelasan ikut jalan selain Islam, fatafarraqu bikum an sabilih. Pasti akan terjadi pecah belah, Pak. Pasti tidak rukun, makanya wong Islam ini, Pak, mestinya Islam itu katalah hampir-hampir tis'in filmiyah. 90%. Kapan pemilu menang? Pemilu menang itu kapan? Ini karena tidak rukun. Makanya ayo rukun dan satu. Masalah furu'iyah, 13, 13, 11 itu furu'iyah. Monggo. Tapi kita tetap kembali ke orisinilnya. Islam dulur, ndak Islam ndak, ngono lho Pak. Jelas. Makanya innamal mu'mina ikhwah. Jadi gitu. Ini sering saya katakan juga di meja sini, mungkin atau di meja yang lain. Pak, saya pernah ke Ternate Tidore Halmahera. Di Ternate itu kan pelabuhannya pesawat itu jenenge apa Pak? Babuloh. Luar biasa Pak, namanya Babuloh. Luar biasa kan namanya. Bab itu pintu, gerbang, Allah itu Allah, ini gerbangnya Allah. Artinya apa? Di situ kan tempatnya Islam. Di sana yang namanya di Tidore Pak, bukan Ternate-nya, Tidore-nya. Satu pun orang non-muslim tidak ada. Satu pun tidak ada. Partai di sana itu ada PAN, ada PKS, ada Golkar, ada PDI. Ringkes cerita, Islam 100% mau Pak. Sing dadi ku PDI Pak. Lah ngene iki mawas diri. Apa sebabnya? Mestine sing dadi katalah ya Islam singan itu. Wes, itu contoh-contoh semacam itu. Makanya kita ini, ayo kita nurut Islam ya. Apa itu pemerintah Islam? Pemerintah apa itu? Allah. Pemerintah apa itu? Nabi. Sami'na wa atokna. Supaya kita hidup rukun sing apik. Islam dulur, dipres, innamal mu'mina ikhwah, saudara. Bagaimanapun hebatnya, orang kafir kongkon apik dengan orang Islam tidak bisa. Orang kafir itu apik karo orang Islam lek minoritas. Tapi lek wis mayoritas atau setengah mayoritas, nah itu lain. Supaya lebih jelas, monggo dibuka tanya jawab sebentar lagi, Sak. Monggo ojo ngerasani, lebih baik takon. Ben enak, tenang. Pertanyaannya singkat jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi itu yang saya katakan. Nanti saya keliru. Makanya saya katakan bahwa masjid sampai kelas ini alirannya bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Salaf, bukan Nahdlatul, tapi alirannya Nahdlatul Ulama. Itu orang kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu masa penjenengan begitu, Pak. Kalau penjenengan tidak didik, tidak ngader para jamaah di sini untuk berkiblat pada Islam, tidak nutup kemungkinan 10-20 tahun lagi gulung tikar. Kaderisasi itu perlu, Pak. Itu pasti sudah. Nanti tinggal jamaah itu siapa sing akeh? Katalah dari NU, apa dari Muhammadiyah, apa dari Salafi, apa dari apa namanya? Nanti rapat seret sing dadi pengurusnya satu kelompok. Wis tamat. Tidak sedikit masjid yang berubah begitu. Makanya perlu penanaman. Bila perlu ada piagam Pak di sini. Tulisan ono piagam. Masjid ini adalah masjid, ya toh, jadi masjid. Semuanya diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana sewaktu ada perbedaan pendapat, maka kembalinya ar-ruju ilal Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Tidak bisa dimiliki oleh satu golongan. Ono ngono nih. Loh iki temenan loh Pak ini. Sebab nanti lama-lama hilang. Nanti siapa sing wasani sing keri? Itu begitu Pak. Nah maka bagaimana? Itu sudah tepat. Makanya masjid itu baitullah. Masjid itu baitul mukminin. Ya toh? Jadi baitul mukminin, siapapun orangnya monggo. Apakah nggak beduk, apa nggak beduk, apakah banter atau nggak banter, ar-ruju ilal Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Lek ngono anteng Pak, tenang. Tetapi ini sangat terletak di pemimpin. Sangat terletak di pemimpin. Kalau pemimpinan tidak tegas nanti saenake ngono oleh ngene ya oleh sakarepmu ruwet. Ndak iso kon sakarepmu gak iso. Nanti muncul lagi pamane, ya ngene lah kita ini ojo kenceng-kenceng dadi Islam ya tengah-tengah no. Yang wasatiyah. Islam wasatiyah iku piye konsepe? Islam tengah-tengah iku piye karepe? Ngono lho. Kudu jelas. Umpamane tengah-tengah iku piye? Hukum kisos itu digawe tengah-tengah piye pamane? Setengah dikisos, setengah ndak ngono. Ruwet. Wes sering saya cerita itu bagus. Cuman tolong dikuati Pak, ono piagam. Di antaranya kalimatnya monggo terserah panjenengan koyok ngono mau. Bukan milik satu golongan itu dicantumno. Itu diabadikan Pak. Ya temenan Pak. Masjid itu rubah. Wes ngono memang sih bener ngono masjid itu. Wes itu masjid karena. Sebab nanti lek masjid itu katalah khusus golongan, mungkin tidak nutup kemungkinan gini. Kon golonganmu apa gak golek masjid kono? Iki golongane iki ngene. Ngono nanti. Makanya pencari pengurus. Pengurus itu bukan pemilik masjid. Saya ulangi, takmir bukan pemilik masjid. Tapi sing ngopeni masjid supaya masjid itu dadi katalah diberdayakan yang bagus. Ngono tok ae. Ana pengajian diatur dina iki, dina iki khotib ya diatur, ana rapat ya diatur, wis ngono tok, bukan pemilik. Lek panjenengan ndak kakek piagam ngono mau Pak Gamai ngomong, ndak untuk kemungkinan panjenengan sekarang masih hidup. Diganti orang-orang bawahnya. Ndak nutup kemungkinan asale gak ono beduke malah dikai beduk. Atau sebaliknya mungkin gitu. Terus di sini ada duduk samping, tapi tidak lama, saya tidak ada, tapi tidak dipukul. Tapi tidak ditabuh kan? Lah tidak dipukul. Lah tidak dipukul kan? Itu masa penjenengan Pak. Engko masane 2 hari penjenengan, engko ono beduk, berarti ya ayo dibeduki. Tidak nutup kemungkinan. Nah, gawe beduk atau ndak gawe beduk takon ning ngene Quran, piye hadis gawe beduk iku ngono lho.
Dadi lek ngono ndak rame nanti. Terutama anak-anak muda yang intelektual itu, ayo digunakan balik dengan Quran, ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, bifahmi salafil ummah. Nah, koyok saya ngaji ngene iki, beneran mungkin nebak, saya ini wong apa kira-kira? Hah? Lah yo ngono sing bener. Oh, iki ustadzeku wong ngene, ndak usah wong ngene wong ngono ndak usah. Islam dulur sudah ngono lho, Pak. Ngoten mawon nggih. Yang lain? Monggo. Takon sing ikhlas, sing enak, sing terang supaya paham. Monggo. Assalamualaikum. Sepertinya menurut saya agak miris seperti saya pribadi karena banyak belajar-belajarnya menjadi selama ini peminat-peminat agama. Saya merasa seperti saya miris sepertinya ke depannya saya harapan untuk agama ini di negeri ini. Apakah ke depan? Apakah saya harapan untuk agama Islam di Indonesia sampai ke depannya bisa melihat kejadian-kejadian selama ini yang bagi saya sangat menjadi banyak sekali intimidasi ataupun agama seperti yang terjadi pada orang ini yang membuat saya tidak bisa Termasuk adan padha karo ansu niku ya. Sampun? Barakallahu fik. Pak, ojo ngalih lu, kok napa ngalih? Nah, terungokne. Wong takon, umpama iki takon, bar takon ngomong dhewe, ndak ngrungokne, saya ndak jawab. Oh iya, saya ndak jawab. Ndak ngereken, saya ndak jawab. Ini, wong Jawa biyen ngomong, wong Jawa. Lenduk besok ana zaman wong biyen kok iso ngono piye ya? Aku juga ndak ngerti. Wong itu koyok gabah diinteri. Gabah itu padi, diinteri itu di anu gini loh. Mana yang isi, mana yang enggak itu nanti kelihatan. Ini memang betul. Aku cilik aku ngono ya iso. Ini sing aos itu ada isinya, itu enggak bisa terbang. Tapi diginikan ini, nah ngene tok ini, sing ndak ada isinya iku iso terbang. Ini gambarane lek wis ana jaman edan, gampang ngomong. Wong lek ndak edan ndak keduman. Beja-bejane wong sing eling lan waspada. Nah, makane ayo kita madhep ning gone Gusti Kang Maha Suci ngono barang teruse. Maksudnya begini. Ini memang zaman, hari ini zaman, ndak bisa dibantah. Zaman ini kono 5. 1 zaman Nabi tamat, 2 zaman Khulafaur Rasyidin tamat, 3 zaman Khalifah Abbasiyah tamat, sekarang ini zaman keempat. Satakunu khalifatan jabariyatan. Hari ini zamannya para penguasa diktator. Ini zaman tidak bisa kita. Ini hadis, harus iman. Sampean berjuang Bambang Jungkir tetap adanmu lebih baik dari suara embekku, ngono barang nanti. Wis zamane wong Islam sing sabar, makane iku berita. Sampeyan sing sabar ya kaya ngono. Aja ngenes. Lek ngenes nanti stres, lara jantung. Ya toh? Tapi sampean kudu berjuang. Ndak boleh diem. Ngaji sing temenan, anake ngajekne, kabeh ngajekne supaya paham karo Islam. Saya kira sing pusing ndak sampean tok, ustaz pun juga pusing. Tapi tawakal. Akhirnya ana Quran ana ngene. Ikmalu ala makanatikum. Wang tadiru wa anamung dirun. Wis, nek ndak kene tak elingno, berbuatlah sekehendakmu sesuai dengan kekuasaanmu. Ana ngono Quran. Tontok surat Hud ayat terakhir. Ikmalu ala makanatikum. Wis awakmu kuwasa apa, berbuat apa sakarepmu. Awakmu ngenteni matimu, ngenteni kiamat, aku yo ngenteni. Besok padha ruwe.
Bagaimana akibatnya? Ngono. Wes sing sabar, ini tidak bisa ditolak. Nah sekarang hati-hati, makanya ning nggone Quran sing diarani wong kafir ndak wong kafir tok, Pak. Wong Islam pun iso kafir. Wong Islam diomongi ndak oleh milih pemimpin wong kafir, cek milih dadi kafir. Kayak peristiwanya dulu Ahok itu. Ayat itu 51. Karena asia-asian dengan non muslim Yahudi Nasrani apalagi milih pemimpin, wa may yatawallahu minkum, ya toh, barang siapa yang asia-asian dengan mereka, fa innahu minhum, maka orang itu berarti golongan itu. Allah yang dawuh. Nah ini sekarang beja-bejane wong sing eling lan waspada. Agama digawe golek duit, digawe golek pangkat dan jabatan, ono coba sekarang ndak pusing ya apa? Ono Habib nerangno ngene diantem karo Habib. Ono sing Habib sing kribo, sing setengah kribo umpamanya gitu. Ono kiai diantem karo kiai. Iya to ndak? Ono sing sampai Nabi Muhammad iki cilakne ya rembes ya nyolong jambu barang ngene coba ngene. Memang ngeluh. Sing sabar. Nah, oleh sebab itu bagaimana ini? Ini memang zaman akhir. Ojo khawatir. Satakunu khalifatan ala minhajin nubuwah. Yang kelima akan muncul zaman, yaitu akan zaman dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar muslim. Top. Ndak iso ngalahno. Semuanya nanti enak pasti. Perjalanannya memang ngono dhisik. Ini hukum, ndak bisa dirubah. Makane sapa sira, sapa ingsun. Jalma tan kena ingino. Ah ngono wong Jawa iku. Sampeyan ngerti to ndak iku bareng. Makane ustaz juga lek mentang-mentang. Sak pinter-pintere wong jek ana sing luwih pinter. Sak hebat-hebate wong jek ana hebat. Sak kuat-kuate wong jek ana sing luwih kuat. Sak goblok-gobloke wong piye? Sak goblok-gobloke wong sik ana sing luwih goblok. Aja ngono. Sak goblok-gobloke wong sik ana gunane. Masih ada gunanya. Rukun apik lek ngono. Jelas nggih? Nah, cukup nggih? Bapak-bapak mohon maaf ya toh nanti Ramadan dengan ono ngene enak tenang kita beribadah. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.